Halo Sobat Gamers, selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini kita bakal lanjut untuk ngobrol dengan salah satu musisi pastinya, dan untuk ngebahas lagu terbarunya. Sudah ada Monkey Boots hari ini ya, dan kita bakal ngebahas lagu terbaru dari Monkey Boots yang berjudul Asa. Boleh dong dikenalin dulu nih personilnya, ada siapa aja nih, silakan. Saya Jenggo bervokal, ada gitar, Pawi gitar, Regina backing vokal, Zian saksofon. Oke, jadi ada 5 personil ya total ya? Yang nggak ikut, yang ada banyak. Yang bisa ikut aja. Fullsetnya kita 10 orang, kalau fullset 10 panggungnya orang. 10 orang. Oh aslinya mah ini kalau misalnya tampil panggung Iya, itu fullset panggung totalnya ada 10 orang. orang. Luar biasa ya. Ini baru setengahnya. Setengahnya ya, jadi kalau misalnya diundang lagi kayaknya bakal makin blunder ya. Oke, ini aku penasaran juga nih, kalau nggak salah Monkey Boots itu udah berkecimpung lama banget ya di industri musik Indonesia kan. Ini gimana ya awal bisa terbentuk gitu Monkey Boots? Awalnya teman-teman nongkrong sih sebenarnya. Teman nongkrong, tapi punya band masing-masing. Terus kayak ketemu saya pribadi waktu itu ketemu CD, terus ada satu band namanya The Scatolites, satu album spesial juga. Terus saya kasih ke teman-teman yang lain, mau nggak main ini, main. Akhirnya kebentuknya Monkey Boots di 2004 dulu. Untuk bulan dan tanggalnya saya lupa juga, pokoknya 2004 kita startnya awalnya gitu. Wah, 2004 berarti udah jalan berapa tahun ya? Di tahun ini 20. 20, wis luar biasa ya. Sampai hari ini masih eksis ya? Masih. Mudah-mudahan tidak ada ibaratnya amit-amit bubar lah ya, untuk misalnya berhenti start berkarya. Dan termasuk ini lagu terbarunya yang berjudul Asa. Wah, ini boleh diceritain nggak sih lagu Asa ini bercerita tentang apa? Lagu Asa itu kalau di liriknya bercerita tentang cinta yang sederhana ya, maksudnya universal lah, bisa antara orang tua sama anak atau pasangan. Ya melakukan hal yang sederhana tapi bisa senang gitu, karena bahagia ya mereka yang rasa berdua gitu, bukan orang lain jadinya gitu. Sebenarnya garis besarnya seperti itu. Oke, jadi ibaratnya menggambarkan sebuah cinta yang sederhana. Ya. Tapi memang cinta sederhana ya? Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Gengsi yang bikin ribet. Ya, jadi lagu ini tuh emang udah sebelumnya memang pernah ibaratnya jadi stok lah ibaratnya, atau memang baru terpikirkan gitu untuk proses pembuatan lagunya terutama? Untuk musik udah ada stoknya kayaknya. Udah ada Kalau stoknya sebenarnya musik sih. udah ada stoknya, jadi musiknya udah lama kayaknya. Udah, ya sebenarnya itu lirik gitarnya juga udah sebelum-sebelumnya juga udah pernah dimainin, jadi itu kayak tinggal melengkapi aja sih, jadi sebuah single gitu. Tinggal nambahin lirik. Kalau buat saya, karena saya buat liriknya, tinggal saya tambahin lirik gitu. Itu biasanya ngebuat lagu tuh memang dari keresahan kah, atau misalnya kepikiran tentang apa? Ada yang pengalaman pribadi, ada yang fiksi, ada yang maksudnya fiktif. Karena kan posisinya kita ngeluarin sesuatu karya itu supaya bisa mewakili orang yang mendengar gitu, supaya orang juga bisa ngerasain. Jadi kadang-kadang ada yang kalau kita alami kita tulis atau fiksi supaya orang bisa menarik pendengar. Ya. Gitu kadang-kadang sih ada dua pilihan itu. Oke, dan ini Asa masuk lagu yang keberapa nih, single yang keberapa nih? Kalau untuk single Dari semua, dari all in. single 4. Single. Single 4 ya, single 4. Single keempat. Iya. Rencananya masuk ke album juga atau? Enggak. Jadi kita udah 3 album, 4 single. Dan ini Tiga ada album, album. 4. Ya. So, ini nggak masuk album karena kita insya Allah habis Lebaran kita bakal keluar EP baru sih. Kalau misalnya di YouTube sendiri kan ini video lirik ya? Iya, video lirik. Oh, tapi nanti berencana akan ada video klipnya itu sendiri. Insya Allah ada. Itu pasti dinantikan juga nih. Ini nama panggilannya untuk Monkey Boots apa nih? Penggamarnya? Big Monkey. The Big Monkey. Wah, jadi buat Big Monkey dan juga Sobat Gamers pasti menantikan juga ya video klipnya dari Asa juga. Karena kalau misalnya sepintas ngedengerin itu lagunya memang isi listening juga ya, kayak kayak tongkrongan banget gitu mas. Itu memang dibuat seperti itu. Ya kita memang bikinnya simpel sih sebenarnya.
lebih simpel. Oke, jadi ibaratnya supaya bisa nyampe dulu ya. Betul. Pesannya nyampe sih. Karena emang dibikinnya emang garis besarnya supaya pesannya yang nyampe. Jadi musiknya dibikin simpel, nggak terlalu rumit gitu. Oke. Dan udah bisa didengerin ya di semua Ya, platform. bisa. Jadi tinggal klik aja, ketik Monkey Boots dengan judul Asa. Semua platform digital streaming dari Spotify, iTunes, Joox, dan juga semua platform digital streaming kesayangan kamu pastinya itu udah bisa dengerin. Dan juga lupa juga ini bisa di request juga nih di setiap radio terutama yang ada di Bandung ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk perjalanan dari Monkey Boots sendiri. Ini kan udah 20 tahun ya. Iya. Pasti ada ya kayak titik jenuh gitu, atau misalnya titik kayak aduh kayaknya udah stop aja gitu, atau gimana tuh? Ada di tahun 2019 pas pandemi. Jadi terakhir kita keluarin single itu 2019, baru keluar berapa bulan ya? Itu 2 bulanan terus pandemi. Terus nggak bisa ngapa-ngapain kan semua, nggak boleh ada kegiatan manggung-manggung dan segala macamnya. Ya. Dan kita jadinya sibuk masing-masing di rumah. Setiap personel saya, si Adam punya kehidupan masing-masing. Dan hampir selama 3 tahun itu kita nggak ngapa-ngapain di studio. Oh sempat ibaratnya vakum juga gitu? Tiga tahun kita benar-benar nggak ngapa-ngapain aja, udah jadi masing-masing dulu aja. Tapi vakum bukan karena bandnya, Bukan karena Ada juga sih ya. Dan emang juga lagi sibuk ngurusin diri masing-masing jadinya kan. Iya benar-benar. Alhamdulillah kalau misalkan dari sisi internal bandnya sih nggak pernah ada ini ya untuk niat vakum gitu, kita pelanjut aja gitu. Oke. Gak pernah tuh sampai beratnya clash atau misalnya Oh pasti ribut gitu? pernah, pasti Iya, pernah. bebas. Biasanya apa sih yang suka diributin sama Monkey Boots? Biasanya apa ya? normal. Suka ngambil lauk sendiri sih. Suka cuma bertamu ke rumah. Numpang makan Mau makan doang, lagi piring. Tapi sebenarnya nggak ada yang terlalu diributin. Nggak ada. Dan Baik-baik kok. Karena udah notabene teman satu tongkrongan juga. Iya. Ya. Iya. Berarti udah lama banget ini. Tongkrongan itu karena memang ketemunya waktu SMA, sekolah, atau apa misalnya satu Oh enggak, beda-beda SMA-nya. perguruan ya? Beda-beda SMA-nya, jadi punya band masing-masing gitu tadinya. Iya. Saya punya band masing-masing, dia punya band masing-masing, terus manggung di satu tahun bareng, terus bisa kenal, terus akhirnya nongkrong gitu. Ya circle ini lah ya anak Iya, band ya. kami gitu aja muter. Muter-muter gitu sampai nemu yang cocok gitu Iya, ibaratnya gitu. Nah ini aku penasaran juga, kenapa namanya Monkey Boots waktu itu kepikirannya? Nggak ada filosofinya sih, karena emang yang keinget waktu itu, karena zaman dulu waktu 2004 kita bikin band juga kan nggak mau serius. Era-eranya itu kan maksudnya era masih Iya. belasan tahun masih ya udah kita ngeband aja gitu. Yang keluar namanya apa itu ya udah kita pakai itu aja, karena emang nggak ada niatan serius mau ngeband, dan kita juga nggak tahu nantinya kita bikin lagu pun kita juga nggak maksudnya sampai harus bikin lagu, sampai harus bikin album itu kita nggak ada tujuannya, tadinya cuma ngeband sekedar ngeband. Iya. Akhirnya mau bikin lagu, dicoba bikin lagu, ternyata bisa didengar, bisa diterima, baru diterusin. Jadi namanya sendiri nggak ada arti filosofisnya. Itu kepikirannya dari mana tuh? Kata Monkey Boots-nya itu Oh, sendiri? Karena apa ngelihat ada monyet gitu, ngelihat ada monyet? iya sih yang keluar dulu Monkey pengen pakai mau binatang, Oke. terus pakai sepatu gitu. Dan setelah beberapa tahun kemudian kita baru tahu bahwa ada buku namanya Skillet Bible sama Monkey Boots itu ternyata tipe merek sepatu. Iya. Gitu. Tapi gak diniatin ke Nggak sini. diniatin ke sini. Tapi kan pecinta hewan. Jadi- Ini pecinta hewan nih. Vokalis ini pecinta hewan. Jadi kebayarnya hewan, monkey gitu paling. Kalau pencinta apa? Oke, jadi itu ya, ibaratnya kalau misalnya secara terbentuknya itu karena nongkrong, ketemu akhirnya satu circle, terus ibaratnya ya ngalir aja gitu ya, main band, terus apa bikin lagu, sampai akhirnya bisa bertahan sampai saat ini. Dan aku juga pengen nanya, apa yang ibaratnya ngebuat teman-teman Monkey Boots ini bisa bertahan gitu sampai di titik ini? Kalau menurut gue sih kita udah nyaman satu sama lain gitu, jadi itu dibangun susah gitu. Jadi dari awal dari 2004 ya gitu kita ketemu, terus susah bareng sama gitu, terus ngulik-ngulik bersama, ya udah itu yang bisa jadi fondasi Monkey Boots itu sendiri. Jadi itu sih sebenarnya ya itu ya kan setiap orang pasti seperti itu, jadi fondasi komunikasi kayak gitu makanya penting itu, jadi untuk membangun Dan seneng ya jalaninnya. seneng jalanin ya.
chemistry. Iya, seneng. Kalau nggak seneng jalan ini kita nggak mungkin sampai 20 tahun karena seneng jalan ini, kita suka proses kreatifnya, proses pembikinan album, proses foto buat album, proses mau itu kita suka jalanin ya. Iya. Makanya kita pertahanin gitu sebenarnya di situ. Dan mudah-mudahan bisa terus ya, bisa Amin. langgeng gitu ya, Amin. sampai beberapa puluh tahun ke depan. Target mungkin sampai kapan nih nyanyinya nih? 20 tahun mah Ya, masih muda. selama masih sehat. Selama masih sehat. Oke, oke kita lanjut lagi nih. Ini kan Asa tuh jadi salah satu apa ya? Mungkin baru juga ya, termasuk lagu yang baru juga yang diharapkan itu tuh memang jadi ada rangkaian nggak sih? Misalnya contoh dari lagu Asa, terus ke lagu berikutnya sampai nanti ada beberapa target yang ingin dicapai misalnya. Oh, untuk Asa enggak, kan Asa ini single dan berdiri sendiri ya. Oke. Jadi nanti setelah Asa, kita memang ada rangkaian beberapa, tapi bukan rangkaian nyambung ke Asanya. Setelah Asa selesai masa promonya, kita bakal keluarin EP jadi gitu. Jadi sebenarnya Asa itu berdiri sendiri gitu. Dibikin khusus untuk rilisan single. Nih. Itu liriknya kalau boleh tahu kepikiran dari apa nih? Misalnya apakah misalnya cerita-cerita kayak misalnya apa ya? Kata-katanya itu mudah diingat gitu. Atau misalnya identik banget. Kalau awal-awal mulanya sih sebenarnya waktu itu gue trekking sama anak naik ke gunung berdua doang, pulang-pulang bikin lagu itu. Tapi emang secara target penulisannya itu universal secara target. Oh, ini cinta ini sederhana, asal seneng sama jalan sama siapapun ya bahagianya. Kan bahagianya kita yang rasa gitu kan, bukan orang lain kan. Udah seneng ya udah, nggak perlu ada yang muluk-muluk gitu seharusnya. Logikanya begitu. Jadi mana yang denger aja mah Merepresentasikan lagunya sih sebenarnya, makanya dibikin universal silakan nilai sendiri. Tapi kalau cerita aslinya kenapa terbuat asa itu. Oh, jadi ajak anak jalan ke gunung, habis itu langsung kepikiran lagu. Iya, kepikiran lagi itu. Ini kalau misalnya ngajak yang lain mungkin kepikiran juga. Jadi satu album kalau nggak ada. Nah, ngajak siapanya itu yang jadi. Sepertinya seminggu. Oh ya, jadi unik juga ya ternyata. Ibaratnya apa ya? Secara tidak langsung ada inspirasinya tuh dari anak juga gitu ya. Iya, iya. Jalan bareng, naik gunung, terus happy bareng dan yang merasakannya Kita berdua. kita berdua Iya, gitu. kita berdua aja. Makanya cinta itu sederhana itu. Jadi buat sobat Kemes jangan buat rudet cintanya atau buat rumit cintanya. Jadi cintailah dengan sederhana. BTW udah sering main ke Bandung juga. Oh, udah lama kita malah. Terakhir itu kita di acara Mari Berdanska tapi yang awal-awal. Nah, Baru yang awal-awal masih di Daerah Cimahi malah. Daerah situ. tapi kalau misalnya ke Bandung itu apa yang paling diingat? Makanan. Makanan pasti. Iya, pasti. Makanan semua nggak ada yang enak. Atau makan kuliner yang paling suka apa tuh? Cuanki apa lagi? Belum Iya. berapa tahun. Cimol kali, cimolnya beda sama cimol Jakarta sama cimol sini beda. Bedanya apa? Beda pokoknya. Setelah Kalau ke Bandung sendiri tempat paling favorit di mana nih? Buat nongkrong misalnya atau misalnya jalan-jalan. Lembang ya. Iya. Lembang masih Ada di Lembang ada kenangan apa nih? ada kenangan apa? Apa tuh? Ya, Yang bisa ngeliat bintang. Bintang. Kalau gue Pils. Apa itu di mana? Pils itu di sini. Gimana ya? Seberangnya Panik. Tempat-tempat itu ya, apa tuh? Enggak, tempat nongkrong, listening room sih sebenarnya dia dengerin musik gitu. Iya. Tapi memang di Bandung tuh sahdu banget ya kalau misalnya Iya. nongkrong, ngobrol, cuacanya juga adem gitu ya. Oke, dan berarti terakhir ke Bandung dari itu kapan? 2000. Udah lama banget ya? Udah lama. Iya. Berarti baru tahun ini lagi ya? Iya, baru tahun ini. Untuk promosi untuk promo aku ke Bandung gitu. Rencana mungkin ada setelah ini ada pengen main kemana atau fokus dulu? Di bulan-bulan ini karena tahun depan, bulan depan udah masuk bulan Ramadan itu kita udah mulai recording sebenarnya. Record lagi ya? Iya, lebarannya insya Allah rilis baru kita mulai lagi rangkaian promo kota-kota lain. Boleh dibocorin nggak sih EP-nya?
Apa itu? CV-nya tuh tentang Oh jangan lagi musim hujan nanti. Coba jangan biar rahasia aja. Musim hujan. yang paling penting mah nanti tinggal di ini aja ya, di kepoinnya di Instagram. Ya, bisa lihat di Monkey Instagramnya. Boots. Apa Instagram Monkey Boots ID ya? Monkey Boots. Ini lagunya juga udah ada tadi di YouTube-nya channelnya Monkey Boots juga ya? Iya. Jadi nanti setelah Sobat Kemes dengerin obrolan podcast ini bisa aja langsung meluncur untuk dengerin lagu Monkey Boots yang baru yang berjudul Asa. Oke. Dan kalau gitu Sobat Kemes kita sudah juga mau ngulik-ngulik lagunya, jadi ceritanya menarik banget, terutama untuk Sobat Kemes yang pengen mungkin relate dengan jalan ceritanya, bahwa sekali lagi bahwa cinta itu sederhana. Pokoknya kalau misalnya Sobat Kemes misalnya ngerasa apa ya, kayak cinta membosankan dan segala macam lainnya, tapi justru dari cinta itu bisa membuat kita lebih bahagia lagi, dan caranya ya tetap dengan cara yang sederhana. Makasih banget Monkey Boots udah ngobrol-ngobrol bareng kita, dan sukses terus untuk teman-teman Monkey Boots. Semoga nanti konsernya makin banyak juga ya. Tadi kalau lihat Instagram sih udah banyak banget ya, udah kemana-mana ya, udah keliling-keliling, luar biasa ya. Yang paling penting juga jaga kesehatan ya. Betul. Ya, Mudah-mudahan ada yang ngingetin juga untuk jaga kesehatan, karena itu juga cara sederhana ya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya sekali lagi Sobat Kemes kalau menantikan info-info tentang apapun, mau itu konser, aktivitas, terus terbang pembuatan ini juga, progresnya bisa langsung aja pantengin di Instagramnya Monkey Boots. Buat Big Monkey juga nih, jangan lupa untuk selalu support terus Monkey Boots untuk bisa terus berkarya. Dan thank you banget, terima kasih. Mungkin dari kalian sendiri ada nggak sih harapan untuk Monkey Boots sendiri? Harapan ya, tetap berjalan, tetap menikmati proses Monkey Boots dari dulu sampai selama 20 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun ke depannya. Makin solid, makin hangat. Solidnya panjang nggak? Solid. Nah, itu yang lawakan itu bukan sih? Solid ya. Terus makin banyak karya, makin melahirkan banyak karya-karya yang seru, yang bagus, yang bisa didengar oleh banyak orang lain. Gitu. Dari Kak Zinggo, Kak Gina, ya boleh ini boleh. Sama sih. ya jangan sama-sama aja dong. Sama kayak tadi kayak sebelumnya. Oh. Pertahankan. Kan paling sulit kan mempertahankan. Iya benar sih, membangun itu kan ibaratnya ya bisa tapi yang susah itu adalah mempertahankan. Iya. Oke, dari Kak Zinggo. Hampir mirip sih, maksudnya Kontek ya? tetap melahirkan, karena kan ngeband tugasnya kan berkarya kan, jadi mengeluarkan karya-karya baru yang bisa mewakili orang gitu kan, mewakili perasaannya gitu. Sampai bertahun ke depan kan kita nggak tahu takdirnya sampai gimana kan, kita ikutin aja pokoknya. Karir aja gitu ya. Iya. Dari Kak Ada Iya, nyambung dari Kak Jenggo tadi dari hasil karya dari Monkey Boots sendiri mungkin bisa memotivasi band-band baru, jadi muncul band-band baru yang ya regenerasi lah gitu, kayak gitu. Dan harapan saya untuk Monkey Boots tentunya adalah bisa terus berkarya dan juga ditunggu untuk karya selanjutnya. Jangan lupa juga main lagi ke sini bos. Siap. Oke. Start talk. Jadi Sobat Kemes, sekali lagi makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Salman, sampai jumpa lagi di Start Talk, tempatnya ngobrol musik tanpa mengkotak-kotakan.